selamat siang. Waalaikumsalam Rekan-rekan dari KP Jambi ya. Jadi kita melakukan safety patrol pada siang hari ini, di mana kami ingin melihat ataupun menilai gitu ya, mereview terkait aspek-aspek K3 yang rekan-rekan sudah terapkan, sudah sesuai standar ataupun masih ada yang kurang gitu ya. Oke, mungkin sebelum kita melakukan safety patrol, ini untuk rekan-rekan semuanya sedang progres ya, Mas, ya? Iya betul, Mbak. Oke, sedang progres. Baik, sebelum kita langsung memulai safety patrol ke tim ya, mungkin dari Mas Andre ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu, Mas, untuk ke rekan-rekan tim di lapangan? Enggak, lanjut aja dulu, Mbak. Oke, kalau gitu. Baik, mungkin untuk tim siapa dulu nih yang sudah ready untuk kita lakukan safety patrol? Mungkin dari Mas Egi atau Mas Eki duluan? Jadi nggak kayak Bang. Oke, dengan Mas Eki terlebih dahulu ya. Dari TMC ya, Mas ya? Yang Halo, Mas. Mas, Mbak, ya, kayaknya sinyalnya sedikit bermasalah ya, Mas ya? iya Mbak, di lapangan nggak susah sini. Ada cuma sinyalnya satu atau dua sinyal sini Mbak. Grafik. Oke, tapi masih bisa terhubung ya dengan suara saya, Mas Peki ya? Bisa Mbak. Oke, Mas Peki, ini untuk pengawasnya dengan siapa, Mas? Kalau untuk pengawas atau supporting di lapangan itu dengan saya langsung Mbak. Oke, dengan Mas Peki. Untuk sekarang sedang progres apa, Mas Peki? Sekarang sedang progres OPM FAT untuk feeder Alam Rajo. Oke, di daerah Alam Raju, Mas. Iya. Oke. Ada berapa orang, Mas, yang sedang progres hari ini? Progres saya sama teman Mbak, berdua. Oke, berdua. Oke, untuk nomor PA-nya, Mas, boleh diperlihatkan atau mungkin disebutkan? Wait Mbak. Oke. Saya bantu, Mbak. Nomor PA-nya PA ACT 2210 garing 2265. Oke, terima kasih Mas Andre sudah dibantu PA-nya. Oke, Mas Peki boleh disebutkan dan diperlihatkan, Mas, untuk APD yang digunakan apa saja? Kalau ini pakai baju safety, helm, sama celana panjang.
Untuk sepatunya boleh diperlihatkan, Mas. Oke. Untuk hari Saat ini ini ya, Mbak, ada pekerjaan di tiang, Mas? nggak ada sih Mbak. Apanya kan untuk beda FAT kan nggak nyampe 6 meter ya Mbak. Jadi di tiang di ketinggian rendah Mbak. Oke. Berarti tidak perlu naik tangga gitu ya, Mas ya? Kita paling 3 meter, 3 meter lah Mbak. Oke. Untuk tangganya menggunakan tangga apa, Mas Peki? Untuk ini kita Tangga apa, Mas? Mohon maaf, terputus. untuk saat ini pakai tangga teleskopik Mbak. Oke, tangga teleskopik. Tangga teleskopik kan sudah dimodifikasi, Mas, untuk anak tangga paling atasnya. Jadi kami kasih bentar Mbak. Kasih kan biar nggak izin Mbak. Oke. Boleh boleh lihat, Mas, untuk situasi kondisi lingkungan sekitar pekerjaannya seperti apa? Boleh di rumah posisi JB di sini progresnya masih nol. Oke. Berarti ini kan untuk tiangnya sepertinya tiang beton ya, Mas, ya? Atau itu tiang besi, Mas? Halo, Mas Beki? Ya Mbak. Ya, untuk tiangnya ini ke tiang apa, Mas? Untuk FAT-nya? Yang beton. Oke, yang beton. Untuk tegangannya tegangan TR atau TM, Mas, tiangnya? Ini Mbak. Oke, tiang TR ya. Ya, posisi FAT-nya Berarti di sini Mbak. sebentar gambarnya nge-freeze. Sekitaran 3 meter lah Mbak dari mudah IKR untuk progres juga Mbak memakai tangga teleskopik. Oke. Ini berarti di klaster perumahan ya, Mas, ya? Iya Untuk Mbak. lokasinya ya. Oke. Berarti Mas Peki dan rekannya tadi untuk lokasinya ini naik kendaraan mobil atau motor, Mas? Oh, Mbak. Oke. Untuk safety con ada atau tidak, Mas? Dari Mas Peki punya atau tidak? Maksudnya Mbak? Ya, safety con ataupun kerucut orange, Mas, yang buat penanda di jalan. Oh, itu itu saat progres menarik Mbak. Itu pakai tim tarik sekarang Pak, lagi progres. Oke. Lalu untuk tes pen, Mas, dari Mas Peki ada tes pennya? Mungkin nggak apa-apa, Mas, dimatikan saja untuk videonya biar tidak terlalu terputus-putus. Oke, untuk tes pen tadi ada tidak, Mas? Untuk tes pennya ada Mbak.
Ada. Digunakan nggak Mas tadi Mas untuk mengecek tegangan? Ya digunakan di kalau di atas apa di bawah 3 meter dari TR kan udah nggak ada tegangan lagi Mbak. Jadi nggak ada dapat tegangan apinya di tespennya Mbak. Oke, tapi untuk taspennya tetap di bawah ya Mas ya? Mbak Selalu selalu di Mbak. bawah ya? Oke. Lalu mungkin yang terakhir Mas Peki, mungkin bisa disebutkan Mas kira-kira potensi bahaya apa saja Mas yang ada di sana? Yang kira-kira dapat Kalau membahayakan? kalau di sini paling potensi bahayanya kendaraan sih Mbak untuk saat ini. Tapi kalau saat progres kemarin ya kadang anak kecil gitu kan, tapi kita tetap pakai kerucut kemarin kan. Tapi kalau untuk saat ini lebih ke kendaraan bahayanya Mbak. Masalahnya FAT-nya rendah-rendah kan dari kabel, jauh dari kabel. Oke. Walaupun di lingkungan perumahan ya Mas ya, tetapi untuk kendalanya ini kendaraan yang lewat gitu ya Mas ya? Iya Mbak, masalahnya sini perumahannya lumayan ramai lah Mbak untuk masyarakatnya keluar masuk. Oke, siap. Lalu selain mungkin kendaraan Mas, untuk cuaca di sana gimana Mas? Untuk saat ini agak mendung sih Mbak, tapi belum ada potensi hujan sih. Oke, baik. Terima kasih Mas Peki dari TMC. Mungkin saya izin review sedikit ya Mas ya. Mas Peki ini untuk pekerjaan Ya Mbak. untuk PM FAT ya Mas ya di daerah Alam Rajo. Ini untuk dokumen kerjanya memakai working permit atau surat tugas aja Mas? Kalau di apa ini pakai working permit pas progres penarikannya, cuman kalau pas party biasa sih surat tugas ya Mbak. Oke, terus untuk APD ini tadi sudah ya helm, terus baju kerjanya juga sepertinya sudah ada reflektornya ya Mas ya. Oke, terus juga Iya Mbak. sepatu kayaknya tadi saya lihat untuk rekannya tidak memakai sepatu safety ya Mas. Ya, halo Mas Peki. Iya Mbak. Ya, tadi saya sepertinya melihat untuk rekannya tidak memakai sepatu safety ya Mas. Oh iya Mbak. Ya, tidak digunakannya kenapa Mas? Eh, mungkin beranggapan kerjanya nggak terlalu tinggi mungkin ya Mbak. Oke, kalau Mas Peki pakai tidak sepatu safety-nya? Kalau untuk saat ini enggak sih Mbak, masalahnya baru dicuci kan habis progres kemarin di tanah-tanah Mbak, masih penjemuran. Oke, baik. Mungkin Mas Peki dipastikan ya Mas ya untuk sebelum bekerja ini APD-nya semua lengkap. Walaupun mungkin tadi rekannya mengiranya mungkin pekerjaannya tidak terlalu tinggi resikonya, terus juga mungkin tidak naik ke tiang dan sebagainya. Tapi untuk APD tidak ada pengecualian ya Mas Peki ya. Jadi semuanya tetap dipakai maupun tidak ada naik ke ketinggian, hanya mungkin pekerjaannya di bawah ataupun pekerjaannya indoor yang membolehkan memakai sepatu, ini untuk sepatu safety-nya tetap digunakan. Seperti itu Mas Peki, karena memang tidak ada toleransi lagi untuk APD. Jadi wajib digunakan pada situasi kondisi apapun. Seperti itu. Dan kalau misalkan tadi Mas Peki mungkin sepatunya masih basah gitu ya, belum kering, tapi Iya Mbak. mungkin bisa di apa namanya, disolusikan kira-kira gimana sepatunya agar bisa tetap dipakai setiap harinya. Mungkin kalau memang belum kering, biar cepat kering ini sepatunya di dalamnya dikasih tisu ataupun lap kering gitu ya, agar cepat menyerap dan bisa cepat kering, seperti itu Mas Peki. Jadi untuk selanjutnya nanti, tidak diketemukan lagi ya Mas Peki ya, tidak menggunakan safety shoes ya Mas? Siap Mbak. Oke, lalu untuk
safety con ya Mas ya. Tadi kan Mas Peki juga menyebutkan salah satu kendalanya itu adalah kendaraan gitu. Nah, walaupun mungkin memang berada di lingkungan perumahan untuk pekerjaannya, tapi lingkungan perumahannya cukup ramai. Nah, mungkin berarti antisipasinya untuk safety con ini tetap selalu dibawa aja Mas gitu. Walaupun tadi mengiranya pekerjaannya di lingkungan perumahan, di mana biasa lingkungan perumahan kan untuk kendaraan cukup sepi gitu, tetapi ternyata kendaraannya ramai. Jadi untuk antisipasi selanjutnya ini untuk safety con ataupun kerucut orange ya, itu selalu tetap dibawa setiap harinya. Jadi kalau menemukan potensi bahaya yang seperti sekarang, Mas Beki sudah ada gitu untuk alat pendukung APD-nya gitu untuk safety con-nya. Seperti itu Mas Beki. Dari saya cukup itu saja Mas ya. Kedua itu tadi safety con sama safety shoes ya Mas ya. Iya, Jadi Mbak. nanti kalau kita ketemu selanjutnya dari Mas Peki ini sudah lengkap semua ya Mas Peki ya. Oke, terima kasih Mas Peki. Siap, Mbak. Siap, sama-sama. Oke, bisa dilanjut ya ke tim Mas Egi ya. Halo Mas Egi. Oh iya, Mbak, sebelumnya izin lanjut progres ya, Mbak. Iya, boleh silahkan Mas Peki. Terima kasih. Iya, Mbak. Izin di Ya. Oke, siang Mas Egi. Siang. Oke, Mas Egi dari mitra mana Mas? Dari SIP, Bu. Oke, dari SIP. Untuk progres Abang Mas hari ini Mas? Kalau untuk progres hari ini, Bu, untuk cek redaman sama perbaiki FDT 2, Bu. Oke, di daerah mana Mas? Di daerah Jambi, di Sungai Duren, Bu. Oke, untuk pengawas ketiganya atau pengawas lapangannya dengan siapa Mas Egi? Kalau untuk sekarang, Bu, cuman sendiri aja sih, Bu. Oh, Mas Egi bekerja sendiri sekarang? Kalau untuk saat ini, Oke. banyak Mbak Kristen kan jadi minta cuti, Bu. Oke, untuk satu timnya berapa orang Mas? Kalau untuk saat ini, Bu, yang stay di Jambi sendiri ada 2 orang, tapi kawan satu lagi sakit, Bu. Oke, berarti ini sendiri. Ini ada pekerjaan ketinggian ya Mas? Untuk cek redaman dan naik ke tiang nggak Mas? Naik, Bu, soalnya kan, Bu, FPT-nya kan di atas, Bu, jadi naik ke tiang, Bu. Oke, boleh minta tolong dilihatkan Mas untuk tiangnya? Kalau tiang ini, Bu. Oke, tiang TR ya Mas ya? Ya, Bu. Oke. Boleh minta tolong dilihatkan Mas, disebutkan APD-nya ini pakai apa aja dari Mas Egi? Oke, Bu. Kalau untuk saat ini aku pakai helm safety sama baju sama sepatu safety, Bu. Ini pakai baju kerjanya ada reflektornya tidak Mas Egi? Ini pakai baju SIP, Bu, dari kantor. Lalu untuk APD di ketinggiannya pakai safety belt atau full body harness, Mas? Kalau untuk saat ini, Bu, cuman pakai tangga aja, Bu, soalnya nggak terlalu tinggi kali, Bu.
Oke, berarti safety belt-nya nggak digunakan. Untuk FAT-nya berapa meter Mas ketinggiannya? Kalau untuk saat ini Bu ada FTT kira-kira 3 meter ya Bu. Oke, 3 meter. Untuk tangganya pakai tangga apa Mas? Teleskopik ya. Sudah Ada dimodifikasi Mas untuk tangganya. ada teleskop Bu sama ada yang manual Bu. Oke, aluminium ya. Oke, Ya, Mas Egi ini posisi kerjanya di samping jalan raya atau di mana Mas? Boleh sambil Kalau ditunjukkan? kalau posisi Bu ya Bu, pas di depan jalan raya Bu. Oke. Tapi seperti jalannya tidak terlalu ramai kendaraan ya Mas ya? Iya Bu, soalnya ini jalan pemotongan dia Bu biasanya Bu. Oke. Tapi kalau untuk safety cone-nya Mas atau cruciate orange-nya dari Mas Egi ada tidak Mas? Kalau untuk saat ini nggak ada Bu. Nggak ada. Tapi punya Mas untuk safety cone-nya? Kalau di sini nggak ada Bu, dibawa Bu. Kalau di MIS ada Bu. Oke, di base camp, di mes ada ya, tapi Mas Egi tidak membawa ya? Ya Bu, biasanya dipakai itu Bu, untuk perjalanan jauh atau membawa barang dia Bu. Oke. Lalu untuk tes pen Mas Egi, punya nggak Mas Egi tes pen? Kalau untuk saat ini Bu, tes pen nggak dibawa Bu. Soalnya nggak terlalu dipakai Bu. Soalnya kan nggak terlalu tinggi Bu. Oke. Lalu mungkin terakhir Mas Egi bisa disebutkan nggak kira-kira bahaya yang dapat terjadi saat Mas Egi kerja sekarang apa saja Mas? Kalau bahaya sih Bu, paling-paling untuk tangga dia Bu. Terkadang tangganya nggak sesuai Bu, karena untuk tempatnya kan Bu nggak terlalu datar ya Bu. Biasanya mau jatuh gitu kadang Bu. Oke, kalau untuk sekarang Mas, untuk tangganya tanahnya datar atau agak tidak rata atau gimana Mas? Kalau untuk di daerah FDT Bu, dia datar Bu, soalnya di semen dia Bu. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Egi. Mungkin saya sedikit review Mas Egi ya. Ini Ya Mas Bu. Egi dari Mitra SIP ya. Sekarang bekerja sendiri ya Mas ya untuk cek redaman dan perbaikan FAT. Oke, ini Mas Egi untuk dokumen kerjanya yang dipakai saat ini berarti memakai surat tugas ya Mas ya? Atau ada working permit-nya Mas? Cuman surat tugas saja sih Bu. Oke, ini mungkin dari Mas Egi sebenarnya risikonya tinggi ya Mas ya, karena apa? Pertama, Mas Egi ini bekerja sendiri. Udah gitu, Ya. kedua Mas Egi bekerja di ketinggian walaupun memang ketinggiannya ini mungkin hanya beberapa meter ya, tidak terlalu tinggi gitu, tapi itu Mas Egi kerja di tiang listrik gitu. Itu tiangnya tiang TM bukan tiang TR ternyata. Di mana tiang TM itu untuk besarannya berapa Mas Egi? Berapa volt untuk tiang TM tahu? Kalau nggak salah Bu, 16.000 kalau nggak salah Bu. Ya, untuk tiang TM 20.000 volt, berarti 20 kV. Nih, amit-amit 20 kV itu Mas kalau kena ke tubuh manusia itu sudah amit-amitnya sudah ada efek yang bisa dirasakan, entah eh, pingsan ataupun efek-efek yang lebih berbahaya gitu. Jadi karena Mas Egi bekerja sendirian naik ke tiang, tidak ada yang mengawasi yang Masnya di bawah, nggak ada yang megangin. Terus Mas Egi nggak pakai safety belt. Berarti kalau misalkan jatuh walaupun hanya ketinggian 3 meter, kan itu bahaya ya Mas Egi ya. Karena Mas Egi sendirian, nggak ada yang temennya nggak ada yang ngeliatin, nggak ada yang ngawasin dan kalau terjadi apa-apa juga nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi mungkin dari Mas Egi kalaupun misalkan memang timnya
mungkin rekannya gitu atau yang masih ada dan memang lenggang, ataupun dari Mas Egi mungkin diinfokan dulu ya ke pemberi kerja, ke Icon gitu kalau misalkan memang lagi sendirian, tidak ada rekannya yang bisa membantu untuk menemani ataupun mengawasi. Karena bekerja sendirian itu sangat riskan Mas Egi, apalagi tadi ketinggian dan tiangnya tiang TM. Dan Mas Egi juga kalaupun memang benar-benar harus melaksanakan pekerjaan ini sendirian, mungkin dari APD-nya harus lengkap. Tadi safety belt-nya Mas ya, harus dipakai. Terus juga dari traffic cone-nya, safety cone-nya, walaupun tadi kendaraan yang lalu lalang tidak terlalu ramai ya, tapi kan tetap saja di pinggir jalan ya Mas Egi ya. Apalagi Iya. Mas Egi kalau naik ke tiang kan nggak melihat bawah ya Mas ya, tidak melihat area jalan gitu. Jadi pakai traffic cone biar kendaraan yang lewat ini sudah apa namanya, sudah tahu gitu dari jarak beberapa meter kalau ada sesuatu pekerjaan ataupun hal yang dikerjakan di daerah sekitar traffic cone gitu Mas Egi. Dan terakhir juga tadi tes pen ya Mas Egi ya? Ya, tes pen-nya juga harus selalu dibawa Mas Egi. Jadi walaupun ya mikirnya tidak terlalu di area kelistrikan, di FAT gitu. Tapi untuk tes pen ini selalu dibawa, selalu dikantongin aja Mas Egi. Apalagi kalau misalkan pekerjaannya di tiang, apalagi Mas Egi naik ke tiang, itu kan harus dicek dulu. Kalau misalkan FAT mungkin memang tidak sampai terlalu atas ya Mas Egi ya, tidak bersinggungan dengan kabel-kabel yang ada gitu. Tetapi tetap saja dicek dulu kalau tiangnya tiang besi, cek di tiangnya. Dan kalaupun memang tiangnya tiang beton, tapi ada kabel-kabel di sekitarnya, nah ini kabel-kabelnya dicek terlebih dahulu. Mungkin gitu Mas Egi ya. Oke. Sama terakhir tangganya tadi belum dimodifikasi ya Mas ya? Iya, belum ditambahkan karet ataupun bahan-bahan yang bisa biar nggak licin. Tadi Mas Egi juga bilang ya kalau misalkan tangganya ini kadang suka menemukan kendala, tangganya mungkin agak goyang Mas ya karena tanahnya tidak rata dan sebagainya. Makanya pentingnya juga Mas di bawah itu harus ada yang megangi atau mengawasi seperti itu. Jadi saat naik ke tiang ini tidak ada perasaan was-was gitu, tidak ada perasaan takut karena tangganya goyang ataupun hal-hal lainnya gitu ya Mas Egi ya. Jadi mungkin bisa diinfokan terlebih dahulu kalau memang harus bekerja sendirian, dan kalau memang harus bekerja sendirian semua perlengkapan APD tools-nya ini dilengkapi dan dicek terlebih dahulu untuk fungsinya ini apakah sudah maksimal atau belum. Dan tetap koordinasi ya Mas ya, mungkin dengan pengawas K3 ataupun pengawas lapangan yang ada di tim Mas Egi ataupun dari mitra SIP gitu ya, ataupun dari Icon. Jadi kalau adanya hal yang tidak diinginkan terjadi, ini tetap terkoordinir gitu sama pihak-pihak yang lain gitu. Jadi pihak yang lain juga tahu posisi Mas Egi di mana, sedang melakukan pekerjaan apa gitu ya Mas Egi ya. Ya, terima kasih Mas Egi. Mungkin ini untuk safety patrol bukan kita mencari kesalahan ya Mas Egi ya, tetapi kita mereview mungkin apa yang seharusnya Mas Egi ini lakukan di pekerjaan yang dengan baik, dengan aman gitu ya Mas ya. Untuk aspek-aspek ketiganya ini yang masih kurang, kita sama-sama belajar ya Mas ya, sama-sama kita perbaiki biar Mas Egi juga merasa aman saat bekerja. Gitu. Mungkin dari saya cukup itu aja untuk Mas Egi. Mungkin dari Mas Rangga atau Mas Anggara ada yang ditambahkan? Dari saya cukup, Mbak Ica. Terima kasih, Mbak Ica. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi.
Terima kasih rekan-rekan semua dari KP Jambi, Kantor Perwakilan Jambi, lalu rekan-rekan teknis di lapangan yang sedang bekerja. Ada satu poin saja yang perlu saya informasikan kepada rekan-rekan semua terkait cuaca ekstrim di akhir tahun ini di seluruh Indonesia. Mohon unsafe condition seperti ini dapat diantisipasi oleh rekan-rekan semua. Pak Egi juga harus dapat mengantisipasi kondisi-kondisi tidak aman di lapangan dan rekan-rekan semua yang sedang bekerja di lapangan. Jika memang tidak memungkinkan untuk diteruskan pekerjaannya karena kondisi cuaca yang tidak baik, mohon diberhentikan sementara waktu sampai dengan kondisi cuaca aman kembali dan rekan-rekan dapat melakukan pekerjaan ke lapangan. Jangan dipaksakan. Mohon berhentikan untuk sementara waktu. Bukan juga berhenti untuk lama atau selama-lamanya. Karena kita sama-sama mengejar target pekerjaan yang harus kita selesaikan bersama. Dan yang terakhir, jangan, mohon maaf, yang terakhir, zero tolerance. Tidak ada toleransi lagi kepada teman tidak memakai alat pelindung diri. Karena alat pelindung diri atau APD kita sebut adalah langkah pencegahan paling mendasar. Teman-teman semua dapat lakukan. Saya tetap semangat teman-teman semua, tetap jaga kesehatan. Semoga Tuhan selalu melindungi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anggara, Mas Rangga. Mungkin sebelum kita menutup, ada yang ingin ditambahkan lagi Mas Andre? Udah cukup, Mbak. Diajuin, Pak. Oh, paralel jadi kalian ya, majuin sambil narik ya. Oke, siap. Terima kasih Mas Andre. Mungkin kita bisa cukupkan untuk safety patrol hari ini. Terima kasih Mas Egi sudah menyempatkan waktunya untuk safety patrol. Mungkin dari safety patrol ini bisa menjadi kita untuk lebih baik lagi ya Mas Egi ya untuk selanjutnya ya atas tadi pertemuan-temuannya. Ya, terima kasih juga Mas Andre sudah memfasilitasi kami untuk bisa safety patrol dengan KP Jambi dan rekan-rekan lainnya. Mungkin bisa kami cukupkan untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Poolingnya ada 6, ada 10. Siap, sama-sama, Mbak. Oke.